Kita hidup di dunia yang penuh misteri, di mana setiap detak jantung, setiap helaan nafas, membawa kita lebih dekat pada sebuah tujuan yang kita tak benar-benar tahu bentuknya. Seperti seorang musafir di malam yang sunyi, kita berjalan tanpa peta yang pasti, menatap langit malam yang penuh bintang, bertanya pada keheningan yang abadi, apa yang ada di balik tirai terakhir ini? Di mana akhir dari semua yang telah kita lalui? Satu pertanyaan yang telah melintas di benak manusia selama ribuan tahun. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Pertanyaan ini bagaikan api yang tak pernah padam, membakar rasa ingin tahu kita, menggoyahkan kepercayaan, dan memaksa kita untuk menengok lebih dalam ke dalam diri sendiri. Namun, anehnya, beberapa dari pikiran terhebat dalam sejarah, para filsuf, memilih untuk menolak gagasan tentang keabadian setelah kematian. Mengapa begitu? Mengapa, dengan segala kebijaksanaan yang mereka kumpulkan, mereka memandang kematian bukan sebagai sebuah pintu menuju kehidupan lain, tetapi sebagai akhir yang mutlak? Di sini, dalam kata-kata mereka yang telah lama lalu, tersimpan kebijaksanaan yang mungkin tidak nyaman, namun menawarkan kedalaman yang langka. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam dunia pemikiran mereka, bukan untuk membenarkan atau menolak, tetapi untuk mendengarkan, untuk memahami. Karena terkadang, hanya dengan mendengarkan suara-suara dari masa lalu, kita dapat menemukan kedamaian dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan kesediaan untuk menatap misteri dengan kelembutan. Bayangkan kita adalah seorang pelukis yang dihadapkan pada kanvas kosong. Di sanalah, dalam ketiadaan, kita diundang untuk memberi makna, untuk menuangkan warna, untuk menciptakan keindahan. Namun, apa yang terjadi ketika kita tahu bahwa lukisan itu tidak akan bertahan selamanya? Bahwa suatu hari nanti, karya kita akan memudar, hilang tanpa jejak. Bagi banyak filsuf, gagasan tentang kehidupan setelah kematian justru mereduksi keindahan yang ada dalam batasan hidup. Mereka melihat ketiadaan bukan sebagai kehampaan yang menakutkan, tetapi sebagai sebuah bingkai yang memperkuat arti dari setiap detik yang kita miliki. Sokrates, salah satu pemikir terbesar dari Yunani kuno, berbicara tentang kematian dengan cara yang mengejutkan. Ia tidak takut menghadapi akhir. Bahkan dalam momen terakhirnya, ketika ia dipaksa meminum racun, Sokrates memilih untuk menerima kematian dengan ketenangan yang luar biasa. Baginya, kematian adalah seperti tidur tanpa mimpi, a return to the quiet, sebuah pulang yang tak perlu ditakuti atau dicari-cari. Sokrates mengajarkan kita bahwa mungkin, dengan mengakui keterbatasan, kita bisa menemukan kedalaman yang sejati dalam hidup ini. Dengan memahami bahwa kita bukan makhluk abadi, bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, ia mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Bagi Sokrates, hidup adalah sebuah sekolah di mana kita belajar, merenung, dan bertumbuh. Kematian, di sisi lain, hanyalah akhir dari pelajaran ini, bukan sebagai sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sebagai bagian dari siklus yang harus diterima. Filsuf Yunani lainnya, seperti Epikuros, membawa pemikiran ini lebih jauh. Bagi Epikuros, kematian adalah ketiadaan total, sebuah keadaan di mana kesadaran kita berhenti berfungsi, di mana kita tak lagi merasakan atau memikirkan. Dan baginya, ini bukan hal yang perlu ditakutkan, karena ketika kita ada, kematian belum datang. Dan ketika kematian datang, kita tidak lagi ada. Pemikiran ini mungkin terasa dingin, bahkan sepi. Tetapi, bagi mereka yang merenunginya,
terdapat kelegaan yang halus. Dalam melihat kematian sebagai sebuah titik akhir yang definitif, mereka membebaskan diri dari ketakutan yang seringkali melumpuhkan manusia. Mereka belajar untuk hidup dengan sepenuh hati, karena setiap momen menjadi lebih bermakna ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas. Bisakah kita juga menemukan ketenangan dalam ketiadaan? Apakah mungkin, dalam menerima keterbatasan kita bisa menjalani hidup ini dengan hati yang lebih ringan, tanpa terbebani oleh ketakutan akan apa yang mungkin atau mungkin tidak menunggu di balik tirai terakhir? Para filsuf ini mengajarkan kita untuk memandang kehidupan dengan lensa yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang harus dilindungi atau diabadikan, tetapi sebagai pengalaman yang indah dalam kefanaannya. Bagaimana kita bisa menghargai terang jika tak pernah mengenal gelap? Bagaimana kita bisa memahami arti kedamaian tanpa pernah mengalami ketidakpastian? Begitu pula, bagi banyak filsuf, arti kehidupan justru muncul karena adanya ketidakkekalan. Kehidupan hanya menjadi berharga karena ia memiliki akhir. Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman yang dikenal dengan pemikirannya yang tajam dan seringkali kontroversial, berbicara tentang konsep amor fati atau cinta terhadap takdir. Nietzsche percaya bahwa hidup harus dijalani tanpa penyesalan, seolah-olah setiap momen yang kita lewati harus diulang dalam siklus abadi. Meskipun Nietzsche tidak menolak gagasan tentang kehidupan setelah kematian secara langsung, ia mendorong manusia untuk mengalihkan fokus dari spekulasi tentang apa yang terjadi setelah mati, kepada bagaimana mereka dapat memaksimalkan nilai hidup yang fana ini. Nietzsche menganggap bahwa hidup ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menciptakan makna, untuk hidup dengan keberanian yang sesungguhnya. Ketika kita menerima bahwa hidup ini mungkin saja satu-satunya, maka setiap detik, setiap keputusan, dan setiap pengalaman menjadi lebih berharga. Dalam ketidakkekalan, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah pada keputusasaan, atau menemukan kekuatan untuk mengisi hidup kita dengan makna yang tulus. Mungkin inilah alasan mengapa banyak filsuf menolak ide tentang kehidupan setelah kematian. Mereka khawatir bahwa dengan adanya keyakinan tentang dunia yang lebih baik di sisi lain, kita bisa menjadi lalai dalam hidup kita saat ini. Harapan akan sesuatu yang lebih baik setelah kematian dapat membuat kita mengabaikan keindahan yang ada di hadapan kita. Keindahan dalam kesederhanaan, dalam hubungan, dalam perjuangan, dan bahkan dalam kesedihan. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis dari Prancis, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang terkutuk untuk bebas. Dalam kebebasan itu, manusia harus menghadapi kehidupan yang tanpa arah atau makna bawaan. Bagi Sartre, tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada Tuhan yang menentukan nasib kita, tidak ada surga yang menunggu. Kita hanya memiliki diri kita sendiri dan pilihan kita. Sartre percaya bahwa tanpa adanya kehidupan setelah kematian, kita sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita buat. Dalam kekosongan itulah, kita diberi ruang untuk menciptakan diri kita sendiri, untuk membentuk esensi kita dari awal hingga akhir. Bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang penuh kebebasan namun tanpa jaminan tentang apa yang menanti di ujung jalan? Menurut Sartre, tanpa kepercayaan akan hidup setelah mati, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sangat mendalam. Apa yang benar-benar berarti bagi kita? Apakah kebahagiaan adalah segalanya? Ataukah kita harus mengejar nilai-nilai seperti kebenaran, cinta, dan kebaikan tanpa memikirkan ganjaran di akhir hidup? Di dunia tanpa jaminan akan keberlanjutan, pilihan-pilihan kita menjadi sebuah bentuk pernyataan. Pernyataan tentang siapa kita dan apa yang kita anggap sebagai hidup yang layak dijalani.
Kita seringkali bersembunyi dari bayangan kematian, mencari penghiburan dalam gagasan tentang keabadian. Namun, bagi beberapa pemikir, menghadapi kematian dengan tenang adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Bagi Albert Camus, filsuf absurd yang juga berasal dari Perancis, hidup ini adalah sebuah paradoks yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Dalam karyanya, The Myth of Sisyphus, Camus menggambarkan tokoh Sisyphus, seorang manusia yang dikutuk untuk mendorong batu besar ke puncak bukit hanya untuk melihatnya menggelinding turun setiap kali ia hampir sampai. Hidup, menurut Camus, seringkali sama seperti perjalanan Sisyphus, tanpa tujuan akhir yang jelas, tanpa arti yang mutlak. Namun, justru di dalam absurditas itulah, Camus mengajarkan kita untuk menemukan makna. Camus menolak untuk mencari harapan dalam kehidupan setelah kematian karena baginya, penemuan makna harus terjadi di sini, saat ini. Hidup harus dijalani dengan sepenuh hati meski penuh ketidakpastian. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, kata Camus, karena dalam menerima takdirnya, Sisyphus menemukan kebebasan untuk menciptakan arti dalam tindakannya. Ia tidak membutuhkan janji kehidupan setelah kematian untuk merasa utuh. Sebaliknya, ia menemukan kedalaman makna dalam upayanya, dalam perjuangannya, meskipun ia tahu bahwa perjuangan itu tidak akan pernah selesai. Camus mendorong kita untuk memiliki keberanian dalam menghadapi absurditas hidup dan untuk tidak menolak kenyataan yang tak terhindarkan. Kematian mungkin saja adalah akhir, tetapi dalam penerimaan itu, kita menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Kematian tidak harus menjadi sesuatu yang menakutkan atau dihindari. Sebaliknya, kesadaran akan kematian dapat menjadi sumber keberanian dan kekuatan yang memacu kita untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna. Ketika kita berhenti mencari keabadian, kita mulai melihat keindahan yang ada dalam ketidakkekalan. Setiap nafas menjadi hadiah, setiap detik menjadi sesuatu yang berharga. Dalam ketidakkekalan, adakah ruang untuk kebermaknaan? Dapatkah hidup yang berakhir tetap memiliki arti yang dalam dan sejati? Para filsuf seperti Martin Heidegger dan Ludwig Wittgenstein melihat bahwa kehidupan tanpa keabadian justru memberi peluang bagi kita untuk menciptakan makna secara personal. Heidegger berpendapat bahwa kesadaran akan kematian, atau apa yang disebutnya sebagai being toward death, adalah bagian esensial dari keberadaan manusia. Kematian bukan sekedar akhir, melainkan sebuah cermin yang menunjukkan nilai sejati dari setiap tindakan dan keputusan kita. Heidegger percaya bahwa kita hidup dalam keasyikan akan rutinitas sehari-hari, dalam apa yang disebutnya sebagai kejatuhan ke dalam keduniawian, yang membuat kita melupakan hakikat diri kita yang terdalam. Namun, ketika kita menghadapi kematian, kita dihadapkan pada kesadaran yang dalam tentang keberadaan kita. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita didorong untuk hidup lebih autentik, lebih terhubung dengan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Dalam konsep being toward death, Heidegger mengajak kita untuk hidup bukan hanya sekedar untuk bertahan, tetapi untuk mengalami hidup dengan kesadaran yang penuh. Setiap keputusan kita memiliki bobot lebih, setiap interaksi menjadi lebih berharga, dan setiap momen diwarnai oleh kesadaran akan fananya hidup ini. Heidegger tidak melihat kematian sebagai musuh yang harus dilawan atau misteri yang harus dipecahkan. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai bagian dari hidup yang memperkaya dan memperdalam keberadaan kita. Sementara itu, Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf yang lebih terkenal dengan pemikiran tentang bahasa dan makna, juga memiliki pandangan yang dalam tentang kehidupan dan kematian. Dalam karyanya yang terkenal, Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein menulis,
Kematian bukanlah sebuah kejadian dalam hidup. Kita tidak hidup untuk mengalami kematian. Baginya, pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian adalah sesuatu yang berada di luar batas-batas bahasa dan pemahaman manusia. Hidup dan mati adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun pada saat yang sama, kematian bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dalam konteks hidup itu sendiri. Wittgenstein mendorong kita untuk mencari makna bukan dalam apa yang ada setelah kematian, melainkan dalam kehidupan itu sendiri. Ia melihat bahwa kebahagiaan, keindahan, dan cinta adalah bentuk-bentuk kebermaknaan yang tidak memerlukan keabadian untuk memiliki nilai. Baginya, arti hidup tidak perlu bergantung pada janji keberlanjutan, melainkan terletak dalam pengalaman, dalam kehadiran kita di dunia ini, dalam interaksi kita dengan orang lain, dan dalam cara kita memilih untuk menjalani setiap momen yang singkat namun penuh dengan kemungkinan. Di manakah makna itu berada? Mungkin bukan di sana, di ujung kematian, tetapi di sini, di antara hal-hal kecil yang kita alami setiap hari, dalam detik-detik yang mungkin tampak sepele namun penuh makna ketika dihadapi dengan sepenuh hati. Heidegger dan Wittgenstein mengajarkan kita bahwa kehidupan, dalam segala keterbatasannya, menawarkan peluang bagi kita untuk menemukan kebijaksanaan, cinta, dan kebermaknaan tanpa harus berharap pada keabadian. Apakah mungkin menemukan keindahan dalam ketidakpastian? Dapatkah ketidakpastian yang seringkali kita takuti justru menjadi sumber inspirasi dan kedamaian? Para filsuf eksistensialis seperti Søren Kierkegaard dan Simone de Beauvoir menemukan makna yang mendalam dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Kierkegaard, sering disebut sebagai bapak eksistensialisme, menulis tentang lompatan iman, keberanian untuk percaya pada sesuatu yang lebih tinggi, bahkan ketika akal kita meragukannya. Bagi Kierkegaard, hidup adalah perjalanan penuh ketidakpastian, di mana kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun itulah yang membuat hidup ini indah dan berharga. Ia mengajarkan bahwa kita perlu memeluk ketidakpastian untuk menjalani hidup dengan keberanian dan kepercayaan, meskipun kita tidak memiliki kendali atas segala sesuatu. Dalam lompatan iman itu, Kierkegaard menemukan sebuah keindahan, sebuah kepasrahan yang memberdayakan, yang tidak bergantung pada janji akan kehidupan setelah kematian, tetapi pada kesediaan untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita membebaskan diri dari ketakutan dan kecemasan yang seringkali menghalangi kita untuk merasakan keindahan di sekitar kita. Hidup ini, dengan segala ketidakpastiannya, menjadi semacam tarian di mana kita hanya bisa menari tanpa mengetahui kapan musik akan berhenti. Simone de Beauvoir, filsuf dan penulis Prancis yang terkenal dengan pemikiran feminisnya, berbicara tentang arti keberanian dalam hidup tanpa keabadian. Ia menolak gagasan bahwa hidup memerlukan keberlanjutan untuk memiliki makna. Sebaliknya, Beauvoir percaya bahwa ketidakpastian memberi kita kebebasan untuk menciptakan arti. Dalam bukunya The Ethics of Ambiguity, ia menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membentuk makna hidupnya sendiri, untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan cara yang benar-benar kita pilih sendiri. Beauvoir berargumen bahwa menerima ketidakpastian hidup adalah sebuah bentuk kebebasan sejati. Dalam dunia tanpa jaminan atau kepastian, kita diberi kekuatan untuk membuat pilihan, untuk mencintai, untuk berbagi kebahagiaan dan rasa sakit, dan untuk mengejar impian yang mungkin tidak pernah tercapai. Hidup tanpa keabadian memaksa kita untuk lebih menghargai apa yang ada di depan kita, untuk menaruh perhatian pada setiap momen yang mungkin tampak sepele namun penuh makna ketika kita berhenti dan merasakannya. Dalam ketidakpastian, ada keindahan yang luar biasa. Seperti langit malam yang penuh bintang,
Keindahan ini muncul bukan karena janji akan keabadian, tetapi karena kita tahu bahwa ia tidak akan berlangsung selamanya. Detik demi detik, kita hidup dalam misteri, dalam kegamangan yang mendorong kita untuk melihat ke dalam hati kita, untuk menemukan kekuatan dan kedamaian yang sejati. Tidak tahukah kita bahwa di balik setiap misteri, ada ruang untuk bertumbuh? Bahwa di balik segala ketidaktahuan, terdapat peluang untuk mencari dan menjadi lebih dekat dengan kebenaran yang kita rindukan. Filsuf Albert Camus, dalam karyanya tentang absurditas, pernah menulis bahwa kehidupan ini seperti mitos Sisyphus, di mana kita terus mendorong batu ke puncak bukit hanya untuk melihatnya jatuh kembali. Bagi Camus, hidup adalah sebuah perjuangan melawan kekosongan dan ketidakpastian yang tak terelakkan. Namun, ia tidak melihat ketidaktahuan atau ketidakpastian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk berani menerima absurditas itu sebagai bagian dari kehidupan manusia yang otentik. Camus menyadari bahwa hidup tanpa kepastian atau tanpa makna yang jelas justru memberi manusia kebebasan untuk menciptakan makna mereka sendiri. Dalam ketidaktahuan, kita diajak untuk bertanya, mencari, dan mengalami. Kita diberi kebebasan untuk menjelajahi, menggali, dan menemukan jawaban yang mungkin tidak pernah sempurna, namun tetap memiliki keindahan tersendiri. Ketidaktahuan menjadi ruang yang kaya dengan kemungkinan, sebuah undangan untuk terus menelusuri, untuk mencari cahaya dalam kegelapan yang luas. Dalam pandangan Camus, setiap hari adalah sebuah pertanyaan, setiap momen adalah misteri yang patut dihargai. Mengetahui bahwa tidak ada jawaban mutlak membuat hidup menjadi seperti petualangan yang tak pernah berakhir, di mana tujuan bukanlah segalanya, tetapi perjalanan dan usaha pencarian itu sendiri yang memberikan nilai pada setiap langkah. Ketika kita menerima bahwa ada banyak hal yang tidak akan pernah kita ketahui atau pahami, kita sebenarnya telah membebaskan diri kita dari belenggu harapan yang terlalu tinggi, dari keinginan akan kepastian yang mungkin justru mengurung kebebasan batin kita. Di saat yang sama, Søren Kierkegaard mengajarkan kita tentang ketidaktahuan sebagai jalan untuk memiliki iman yang lebih dalam. Bagi Kierkegaard, ketidaktahuan bukanlah kelemahan, melainkan dasar dari kepercayaan sejati. Ketika kita menerima bahwa ada banyak hal di luar pemahaman kita, kita sebenarnya membuka diri pada kemungkinan untuk berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, sesuatu yang melampaui batas akal dan logika. Ini adalah lompatan iman yang mungkin tidak semua orang siap ambil, tetapi di sanalah, dalam ketidaktahuan, kita bisa menemukan makna yang melampaui batas-batas dunia fisik ini. Dalam ketidaktahuan, kita belajar untuk rendah hati, menyadari bahwa ada batas-batas pada pengetahuan manusia, bahwa tidak semua jawaban bisa ditemukan di buku atau dalam teori. Ketidaktahuan mengajarkan kita untuk menundukkan kepala, bukan dalam kekalahan, tetapi dalam penghormatan kepada semesta yang luas, misteri yang tak terukur, dan keindahan yang tak terbatas. Camus dan Kierkegaard, meski berbeda pandangan, menemukan nilai dalam ketidaktahuan, bahwa tidak mengetahui semuanya adalah bagian dari keajaiban keberadaan itu sendiri. Ketidaktahuan ini adalah ruang bagi hati kita untuk berdiam, merenungi, dan mengasah kedewasaan spiritual. Dengan tidak tahu, kita belajar untuk mendengarkan, untuk terbuka, dan untuk menyerap apa yang diberikan hidup kepada kita, meskipun kita tidak selalu mengerti. Seperti hujan yang jatuh di malam hari, tak terlihat namun memberikan kesegaran di pagi hari, ketidaktahuan memungkinkan kita untuk mengalami dunia ini dalam bentuk yang paling tulus dan asli. Apa arti kebebasan sejati? Apakah kebebasan berarti terbebas dari segala penderitaan,
Ataukah ia justru berarti menerima seluruh keberadaan tanpa penolakan? Filsuf Jean-Paul Sartre mengajarkan bahwa manusia terkutuk untuk bebas. Bagi Sartre, kebebasan bukanlah hadiah yang diberikan begitu saja, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dihadapi setiap individu. Kita tidak bisa memilih untuk tidak bebas, karena dalam setiap pilihan dan tindakan, kita selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa kita memiliki kebebasan untuk menentukan jalan kita sendiri. Bahkan dalam keterbatasan, kebebasan adalah inti dari keberadaan manusia. Namun, kebebasan Sartre bukanlah kebebasan yang nyaman atau mudah. Kebebasan ini berat, menuntut, dan seringkali membawa kita pada kegelisahan eksistensial yang mendalam. Sebab, di balik kebebasan itu, kita sadar bahwa setiap tindakan kita, setiap pilihan yang kita ambil, adalah refleksi dari diri kita yang sejati. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab akan pilihan kita sendiri. Kebebasan ini, yang tidak terhindarkan, membawa kita pada pemahaman bahwa kita sendirilah yang memikul beban kehidupan kita. Bagi Sartre, kebebasan ini adalah kunci untuk mencapai otentisitas. Ketika kita menerima kebebasan kita sepenuhnya, kita membuka diri untuk hidup dengan cara yang benar-benar kita pilih, bukan hidup menurut harapan atau penilaian orang lain. Kita belajar untuk berdamai dengan siapa diri kita, dan dengan keberanian, kita melangkah maju dalam ketidakpastian, menerima semua risiko yang mungkin terjadi. Kebebasan ini mengajarkan kita bahwa makna hidup bukan ditemukan di luar sana, melainkan diciptakan melalui tindakan dan keputusan kita sendiri. Di sisi lain, Buddha dalam ajarannya berbicara tentang kebebasan batin sebagai pelepasan dari keinginan dan keterikatan. Kebebasan sejati menurut Buddha adalah kondisi di mana kita terbebas dari segala bentuk nafsu, amarah, dan kebencian yang merantai pikiran kita. Ini bukan kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan, melainkan kebebasan dari beban mental yang seringkali menciptakan penderitaan dalam hidup kita. Buddha mengajarkan bahwa dengan mengembangkan kesadaran diri dan kasih sayang, kita bisa mencapai kedamaian batin yang sejati. Buddha memandang kebebasan ini sebagai pembebasan dari ego yang menguasai kita. Ketika kita berhasil melepaskan keterikatan terhadap hal-hal duniawi, kita membuka ruang untuk mengalami kedamaian yang mendalam, yang tidak tergoyahkan oleh perubahan atau kondisi eksternal. Kebebasan batin ini bukan tentang menolak atau melarikan diri dari dunia, melainkan tentang hidup dengan sepenuh hati, dengan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan cara ini, kita belajar bahwa kebebasan bukanlah soal mengendalikan apa yang terjadi di luar kita, melainkan tentang mengendalikan bagaimana kita meresponsnya di dalam hati kita. Antara Sartre dan Buddha, kita menemukan dua jalan menuju kebebasan yang tampaknya berbeda, namun pada intinya mengajarkan nilai yang sama. Kebebasan sejati adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ketika kita berani menghadapi ketidakpastian, menerima ketidaktahuan, dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh, kita menemukan kebebasan batin yang tidak lagi terikat oleh kondisi eksternal. Perjalanan menuju kebebasan ini adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah pencarian untuk hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan, untuk menghadapi hidup dengan hati yang terbuka, dan untuk melepaskan beban yang membelenggu jiwa kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap nafas yang kita hirup, kita selalu dihadapkan pada satu hal yang tak terelakkan, ketidakpastian. Kita hidup di dunia yang terus berubah, di alam yang tak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam ketidakpastian ini? Bagaimana kita bisa menerima bahwa tidak semua hal dapat kita ketahui, dan tidak semua pertanyaan akan mendapat jawaban?
Keberanian untuk menerima ketidakpastian adalah sebuah sikap yang luar biasa mendalam, dan tidak semua orang mampu menempuh jalannya. Banyak dari kita menginginkan kepastian, menginginkan penjelasan yang pasti dan jawaban yang final. Namun, ketika kita membuka diri untuk menerima ketidakpastian, kita sebenarnya membuka jalan bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ketidakpastian bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan sebuah pintu yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam, sebuah undangan untuk melepaskan kontrol dan mengalir bersama kehidupan. Dalam ajaran Taoisme, kita diajak untuk hidup selaras dengan Dao, dengan arus alami dari alam semesta yang tidak selalu dapat diprediksi atau dipahami. Bagi seorang Taois, menerima ketidakpastian adalah bagian dari menjadi satu dengan Dao. Seperti air yang mengalir tanpa kekuatan, tanpa tekanan. Mereka percaya bahwa kita sebaiknya mengalir bersama arus kehidupan, bukannya melawannya. Ketidakpastian menjadi kesempatan untuk menemukan harmoni, untuk menyatu dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Hidup dalam ketidakpastian tidak berarti hidup tanpa tujuan, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat dengan kebenaran kita sendiri, dengan pusat batin yang damai. Di sisi lain, filsuf eksistensialis seperti Martin Heidegger berbicara tentang kecemasan eksistensial, yaitu perasaan yang muncul ketika kita menyadari ketidakpastian keberadaan kita. Heidegger melihat kecemasan ini bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai sesuatu yang bisa membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Dengan menerima bahwa kita berada di dunia tanpa arah yang pasti, kita belajar untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, untuk menemukan makna dalam pengalaman sehari-hari yang mungkin tampak sepele. Ketidakpastian adalah undangan untuk menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang murni, dengan keinginan untuk mengalami setiap momen sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Dalam ketidakpastian, kita diberi ruang untuk bertanya, untuk menguji, dan untuk memahami bahwa kehidupan ini adalah lebih dari sekedar kumpulan jawaban. Di dalam setiap keraguan, di dalam setiap momen ketika kita merasa tersesat, terdapat kesempatan untuk menemukan diri kita kembali, untuk bertumbuh dalam cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Ketidakpastian menuntut keberanian yang lahir dari ketulusan hati, dari kemampuan untuk menghadapi dunia dengan pikiran terbuka. Seperti burung yang terbang tinggi di atas samudra yang luas, yang tidak tahu kemana arah angin akan membawanya, kita belajar untuk percaya, untuk menemukan kedamaian dalam keberanian untuk tidak tahu. Akhirnya, kita di sini, kembali pada misteri yang selalu ada di hadapan kita. Mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Mungkin tidak ada jalan yang benar-benar lurus dan jelas. Tetapi, justru di sanalah letak keindahannya. Keberadaan ini, dengan segala misteri dan ketidakpastiannya, adalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri, untuk menghargai setiap detik yang diberikan kepada kita. Setiap pertanyaan yang tak terjawab, setiap teka-teki yang belum terselesaikan, adalah bagian dari tarian kosmis yang membuat kehidupan ini penuh warna. Jika semua pertanyaan memiliki jawaban, jika semua misteri terpecahkan, bukankah dunia ini akan menjadi tempat yang sunyi, kosong dari keajaiban? Para filsuf yang mempertanyakan makna kehidupan setelah kematian mungkin tidak pernah sepenuhnya yakin. Sebagian dari mereka mungkin ragu, sebagian lagi yakin bahwa hidup ini adalah segalanya. Tetapi di antara keraguan dan keyakinan itu, mereka telah mengajarkan kita untuk merangkul misteri, untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk menghargai setiap detik dan setiap nafas, karena kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di sini. Kita diajak untuk melangkah dalam hidup dengan hati yang terbuka, untuk belajar dari setiap pengalaman, untuk menerima bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu semuanya, dan itu tidak apa-apa.
Karena kehidupan, pada akhirnya, bukanlah tentang menemukan jawaban, melainkan tentang menikmati setiap momen, menyerap setiap pengalaman, dan menemukan makna dalam perjalanan itu sendiri. Ketika kita belajar menerima ketidakpastian, ketika kita merangkul misteri, kita membuka diri untuk mencintai hidup dengan sepenuh hati. Kita menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak berasal dari jawaban yang pasti, melainkan dari keberanian untuk menjalani hidup yang penuh tanya. Mungkin, disinilah keabadian yang sesungguhnya, dalam perjalanan yang tak berujung, dalam pencarian yang tak pernah selesai, dalam setiap langkah yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita. Maka, sahabat, dalam keheningan malam ini, dalam renungan yang tak pernah henti, biarkanlah hati kita berdamai dengan ketidaktahuan, dengan ketidakpastian, dan dengan misteri kehidupan yang begitu indah. Karena di dalamnya, kita akan menemukan cinta yang melampaui segala pemahaman, kebahagiaan yang tidak terikat oleh jawaban, dan kedamaian yang abadi. Selamat malam, dan selamat menikmati setiap momen dalam perjalanan kehidupan yang penuh misteri ini.